Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Olga dari kelas M01 Pengkajian Stok. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan panjang dan berat ikan. Langsung saja masuk kepada caranya. Pertama, di sini kita sudah punya data panjang dan juga berat ikan. Panjang di sini dalam satuan cm dan juga beratnya dalam satuan gram. Nah, karena kedua ini berbeda satuannya, jadi untuk melakukan perhitungan kita harus dilenkan terlebih dahulu datanya. Untuk cara len sendiri bisa sama dengan kemudian len. Sini sudah ada formulanya, lalu kita masukkan di sini len panjang, jadi data yang panjang. Setelah itu kita enter. Sudah keluar ini data len panjangnya dan bisa kita paste ke semua langsung. Nah, ini sudah muncul data lennya. Kemudian untuk yang data len beratnya juga sama, kita ketik len, kemudian kita masukkan data beratnya, kita enter. Lalu sama seperti panjang tadi, kita paste saja supaya cepat. Setelah muncul data len panjang dan juga beratnya, sekarang kita lakukan regresi. Untuk regresinya ada di menu data, kemudian di data analis. Lalu kita cari yang regresi. Nah, ini sudah ada regresi, kita oke. Kemudian kita masukkan Y. Di sini untuk data panjang itu kita misalkan sebagai X dan data berat ikan itu sebagai Y. Jadi di sini Y-nya kita masukkan dari ini, nilai len beratnya. Kemudian kita masukkan, dan untuk yang X-nya dari data len panjang. Kemudian output range-nya kita letakkan saja di sini. Kemudian kita oke. Lalu akan muncul hasil regresinya seperti ini. Nah, di sini bisa kita tentukan untuk A dan juga nilai A dan juga B-nya. Di sini ada A aksen. Nilai dari intercept ini merupakan nilai A aksen. Jadi A aksen di sini kita tulis sama dengan intercept-nya, dan juga nilai B-nya itu merupakan ini X variabelnya. Jadi kita sama dengan data ini. Oke, setelah itu, nah di sini masih A aksen, jadi ini harus kita EXP-kan untuk menjadikan dia A, sama dengan EXP. Kemudian kita klik di sel ini, lalu enter. Lalu muncul data A-nya. Di sini bisa kita jadikan 2 angka di belakang koma saja. Kemudian setelah diketahui nilai A dan juga B-nya, kita bisa masukkan ke model hubungan panjang dan berat. Di sini rumusnya ada W sama dengan A kali L pangkat B. Di sini W-nya kita A-nya kita masukkan ada 5,56. Untuk B-nya ada 1,03. Nah, jadi di sini sudah ada model hubungan panjang dan berat dari ikan. Untuk mengambil kesimpulan kita butuh grafik. Jadi kita buat grafiknya terlebih dahulu dari data panjang dan juga berat yang belum dilenkan. Jadi data aslinya kita blok dulu. Setelah itu kita ke insert dan insert scatter. Kita insert yang with only markers. Nah, setelah keluar bisa kita geser ke bawah.
kita taruh di sini. Kemudian kita beri label. Kita beri label di layout, kemudian di axis title ini yang horizontalnya ini adalah data panjang ikan. Ini ada data panjang ikan dalam sentimeter. Kemudian untuk yang Y-nya kita pakai vertikal di sini. Ini adalah berat dalam satuan gram. Kemudian bisa kita beri dia trend line. Di sini kita pilih yang trend line-nya more trend line option. Kemudian kita pilih yang power. Di sini kita pilih yang power, kemudian kita display equation dan juga R squared-nya. Kita close. Nah, di sini akan muncul garisnya dan juga di sini ada formulanya atau rumusnya. Nah, untuk di sini karena masih Y dan X, bisa kita ganti dulu. Di sini Y ini sebagai W berarti. Kemudian A dikali ini L pangkat B-nya tadi. Kemudian setelah itu untuk R kuadratnya ini kita samakan dengan yang di tabel regresi tadi. Jadi di sini ada 0,82 ini, itu kita masukkan ke sini, kita gantikan di sini 0,82 ya, kita bulatkan saja. Yang ini juga bisa kita bulatkan kalau mau, 56, dan ininya 1,03. Nah, setelah ada grafiknya baru bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sini bisa kita lihat hubungan panjang dan beratnya ini ukurannya sebanding. Jadi semakin panjang dan juga semakin berat, tetapi ukuran panjang ikan itu yang lebih signifikan pertumbuhannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dilihat dari nilai B-nya tadi. Di sini ada nilai B 1,03, di mana artinya B itu kurang dari 3. Apabila B kurang dari 3, maka disebut sebagai allometric negatif. Allometric negatif ini merupakan model pertumbuhan ikan di mana pertumbuhan panjangnya itu lebih signifikan dibandingkan atau lebih cepat dibandingkan pertumbuhan beratnya. Dari grafiknya juga bisa terlihat bahwa pertumbuhan ikannya lebih cepat. Maka bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,82 itu menunjukkan bahwa 82% pertambahan berat disebabkan oleh panjang ikan, sedangkan 18% lainnya itu disebabkan oleh faktor lain. Didukung juga oleh pernyataan Zuliani et al. 2016. Selain itu juga nilai korelasi yang mendekati positif 1 atau plus 1 itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan panjang dan juga berat ikan. Nilai R kuadrat yang mendekati plus 1 itu merepresentasikan bahwa panjang total ikan itu berbanding lurus dengan pertambahan berat ikan. Hal tersebut dinyatakan oleh Fuadi et al. Tahun 2016. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.